Jadi dipotong-potong terus kan darahnya keluar-keluar tuh. Sama Miyazaki malah ditadahin di gelas. Terus dia minum, gengs. Hai semuanya, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah gila! Hai gengs, buat kalian semuanya nih, selamat datang. Yuk semua, prok, klik tombol subscribe di bawah. Jangan pelit-pelit udah mau Ramadan gitu kan. Marilah sebar-sebar kebaikan. Dan di video Mr. kali ini, sebenarnya gue jatahnya nggak bahas yang horor-horor ataupun yang setan-setanan gitu ya. Tapi entah kenapa komenan dari kalian nih, selalu isinya, jangan serem-serem bang, takut ah. Ntar aja deh nontonnya besok pagi, habis takut nih udah malam. Ya ilah, gue heran deh, emangnya tuh seserem apa sih? Biasanya konten-konten hantu yang gue bikin, ibaratnya geprek bensu nih, itu paling selalu requestnya level pedasnya yang cuma level 1. Karena gue tahu kalian pada penakut, tapi tetap aja udah level 1, masih juga takut. Hei, takut tuh sama Tuhan, jangan sama setan. Tapi kalau kita digangguin juga lari juga sih, mohon maaf. Nah jadinya, kasus kali ini bukan tentang hantu-hantuan ataupun tentang setan-setanan, tapi kasus dari manusia nih yang kelakuannya lebih serem daripada setan. Sampai-sampai dia nih dijulukin vampir di dunia nyata, gengs. Dan pas gue cari tahu lagi nih cerita-ceritanya, amit-amit serem banget. Bahkan lebih serem daripada yang namanya vampir. Mau yang vampir Cina, vampir tajir, vampir zaman dulu, semuanya lewat sama orang ini, gengs. Soalnya dia nggak hanya meminum darah korbannya, tapi dia juga makan daging korbannya. Kelar nggak tuh? Dagingnya dimakan, darahnya diminum. Itu paket lengkap apa bagaimana tuh? Kurang dapat tambahan mainan Happy Meal aja tuh. Daripada lama-lama langsung aja kita ke kasusnya lah. Jadi pelaku dalam kasus ini tuh bernama Tsutomu Miyazaki yang lahir di Tokyo, Jepang pada tanggal 21 Agustus 1962. Dirinya tuh lahir secara prematur yang menyebabkan dari kecil nih, tangannya itu mengalami kerusakan sendi secara permanen, sehingga pergelangan tangannya itu menyatu langsung sama tangannya gitu, gengs. Jadi pergelangan tangannya ini tuh langsung nyatu sama tangannya, jadi di sendinya ini tuh nyatu gitu, nggak bisa goyang-goyangin ataupun muter-muterin tangannya gini, nggak bisa joget dinding pak dinding, oh dinding pak dinding, itu nggak bisa. Yang mana pastinya, hal itu sangat menyulitkan dirinya untuk bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Soalnya kan kalau mau ngambil barang harus bergerak langsung satu tangannya ini yang gerak gitu kan, nggak bisa begini nih, jadi kayak gitu, kayak tangan Barbie, kebayang lah. Karena hal ini pula Miyazaki itu sempat dikucilkan dan kayak diceng-cengin sama teman-teman di sekolahnya. Jadi dari TK sampai SD, dia nih menjadi sosok anak yang pemurung dan kayak nggak pede. Terus pas beranjak dewasa, saat dia udah mulai SMP menuju SMA, dia ini termasuk anak yang pinter dan selalu menjadi juara umum di kelasnya. Tapi pas masuk SMA tuh, udah mau akhir-akhir, dia ini mulai diceng-cengin lagi, yang mungkin lebih parah kali ya. Soalnya kan memang terkadang anak SMA suka agak sadis gitu kalau ngata-ngatain atau ngebully. Nah, hal tersebut membuat nilai-nilai akademisnya itu jadi turun drastis. Karena mungkin jadi beban pikiran kali ya. Jadinya, karena tadi kan nilai-nilainya jadi jelek tuh, cita-citanya buat masuk universitas impiannya, yaitu Meiji University, gagal, guys. Akhirnya Miyazaki memasuki kampus lokal biasa, yang bukan unggulan ya, dan mulai mempelajari ilmu fotografi. Sampai di sini gue cuma mau pesan, jangan sampai perkataan orang ataupun ejekan-ejekan dari orang lain tuh mempengaruhi tujuan hidup kita ya, gengs. Jadi para netizen yang suka ngebully, yang suka komen aneh-aneh, buat gue bodo amat. Mending gue temenan ngebalesin dan mengapresiasi kalian-kalian semua yang selalu support gue gitu, yang baik-baik gitu. Nggak usah lebay. Di rumahnya, Miyazaki ini kebetulan berbagi kamar sama kakak perempuannya. Ya karena rumah mereka itu tidak terlalu besar, dan memang harus sharing kamar jadinya. Sementara di kamar lainnya itu ada dua adik perempuannya. Menurut kabar, kepribadian dari Miyazaki yang introvert ini tidak terlalu disukai sama saudara-saudaranya itu. Kakaknya juga mau sharing sama dia, itu perkara terpaksa karena nggak ada ruangan lagi. Dan saat itu yang perhatian sama dirinya hanyalah kakeknya aja, gengs. Tapi sayangnya pada tahun 1988, kakeknya itu meninggal karena memang sudah tua dan sakit-sakitan ya. Yang mana hal itu membuat Miyazaki sangat sedih dan depresi total. Sampai-sampai abu pembakaran jenazah kakeknya itu dimakan sama dia, biar katanya kakeknya bisa terus hidup di dalam tubuhnya. Jadi merasa kakeknya selalu bersama dia gitu. Udah cukup freak ya. Jadi alasan dari saudara-saudaranya gak suka sama dia, ya begitu, kelakuannya suka ekstrim, gengs. Karena kegemaran dari Miyazaki ini diketahui juga sering nonton film-film kartun dewasa, anime-anime kayak hentai gitu. Yang buat kalian nggak tahu ya, itu adalah kartun Jepang yang lumayan vulgar lah. Vulgar.
vulgar. Maklum kita kan anak suci gitu, nggak pernah tahu begitu-gituan, nggak tahu gue. Sama selain itu juga ya jade-jade anime-anime yang sadis-sadis, yang adegannya ekstrim-ekstrim lah. Ya pantas aja kalau adik-adiknya ngeliat nih, agak bingung ya kok kakak gue begitu banget ceritanya. Malah nih ada satu saat kakak perempuannya sempat memergoki Miyazaki yang lagi ngintipin dia di kamar mandi. Kan serem banget ya, itu kakaknya sendiri loh. Itu otaknya bagaimana sih orang? Teriak dong kakaknya, marah-marah sambil ngusir. Ya diintipin, tetapi saat itu Miyazaki malah banting barang kayak balas marah. Lah kan gila ya. Nah, tadi kan si Miyazaki ini belajar ilmu fotografi. Tapi saat dilihat hasil-hasil dari objek-objek fotonya dia, ternyata dia tuh selalu ngefoto bagian bawah rok cewek-cewek gitu, gengs. Jadi dia ini sering nongkrong, nontonin cewek-cewek main tenis di lapangan deket rumahnya, yang mana rok tenis cewek itu kan pendek-pendek ya kayak Sailor Moon. Nah di situ, Miyazaki ini sering diem-diem motret isi dari dalam rok wanita-wanita itu, gengs. Mesum banget lah pokoknya intinya. Jadi dari sini, sikap dari Miyazaki ini emang agak nggak normal ya, gengs. Pada tanggal 22 Agustus 1988, yaitu tepat sehari setelah hari dari ulang tahunnya Miyazaki, ada seorang anak perempuan nih yang bernama Marikono yang dikabarkan menghilang karena dia sedang bermain di halaman rumahnya. Yang mana sebetulnya Miyazaki lah yang nekat mencuri Marikono dengan mengajaknya masuk ke dalam mobil dan membawanya ke daerah sepi. Di mana saat itu dirinya memarkirkan mobilnya di bawah sebuah jembatan yang jauh dari pemukiman warga. Di situ dirinya ini memfoto Marikono dan mencekiknya hingga tewas. Ini lumayan random banget ya perbuatannya ya. Tapi gilanya, anak ini kan udah mati nih. Terus tapi malah dipakai sama Miyazaki. Jadi dia berhubungan dengan mayatnya Marikono. Pusing nggak lu? Sakit banget nih orang. Dan setelah selesai, setelah dia puas, dirinya meninggalkan Marikono di sebuah kebun yang jaraknya gak jauh dari perumahannya Miyazaki. Oh ya, di sini juga Miyazakinya sudah lumayan besar ya. Jadi dia ini udah nggak tinggal sama keluarganya, dia udah tinggal sendiri. Nah, Marikono itu cuma ditinggalin di kebunnya itu, nggak dikubur sama sekali, digeletakin aja. Tetapi selama 5 bulan, tidak ada yang menemukan Marikono di situ. Dan status dari Marikono sendiri masih dinyatakan sebagai anak hilang tanpa tahu kondisi sebenarnya itu gimana. Kebayang nggak sih nih lo selama 5 bulan, tubuh orang digeletakin gitu aja, itu busuknya kayak apaan? Tetapi sama Miyazaki, dia nih balik lagi ucuk-ucuk ke tempat itu, ke kebun tadi, buat ngelihat kondisinya Marikono, dan di situ dia motong-motong tubuhnya, gengs. Abis udah dipotong, barulah dia bawa ke rumah potong-potongannya itu. Tetapi yang ia simpan hanya kaki dan tangan dari Marikono. Disimpannya juga di lemari es kayak chicken nugget. Sedangkan bagian tubuh lainnya itu dibakar hingga menjadi abu. Terus abunya tuh dia kirim ke rumahnya orang tuanya Marikono. Plus baju terakhir yang memang digunakan sama si Marikono. Dengan sebuah catatan bertuliskan, mari kremasi, tulang, investigasi, bukti. Maksudnya mau ngasih tahu kali ya, ini tuh bukti, tulang dan abunya punyanya Marikono buat proses investigasi nih. Begitu kali ya kira-kira ya. Terus, kayak kok jadi ketagihan. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 1988, Miyazaki menemukan sasaran barunya yang merupakan seorang anak perempuan berumur 7 tahun bernama Masami Yoshizawa. Seperti sebelumnya, Miyazaki ini juga memujuk Masami untuk naik ke dalam mobil dan membawanya ke tempat yang sama di mana dia membawa Marikono. Dan melakukan hal yang sama juga kepada Masami ini, geng. Prosesnya semua sama, difoto, dicekek, terus dipakai. Lalu ada korban ketiganya lagi, anak perempuan lagi nih pastinya, yang baru berumur 4 tahun bernama Erika Namba. Saat itu Erika ini ceritanya lagi jalan sendirian, mau jalan pulang ke rumahnya karena dia lagi main dari rumah temennya. Konsepnya semua sama, dia ajak masuk ke dalam mobil, dibawa ke tempat sepi, tapi kali ini tempatnya beda, gengs. Jadi untuk Erika Namba ini dibawanya ke sebuah tempat parkiran yang sepi gitu. Nah di situ Erika ini juga dicekik dan dipakai. Lalu mayatnya dibuang ke sebuah hutan. Sedangkan orang tua dari Erika ini juga mendapatkan pesan dari Miyazaki yang bertuliskan Erika, dingin, batuk, tenggorokan, istirahat, dan mati. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya tubuh Erika ini ditemukan di hutan tersebut. Di sini polisi baru menyadari bahwa hilangnya 3 orang anak perempuan di wilayah mereka itu adalah satu kasus yang sama, maksudnya serupa ya, yang pasti pelakunya juga sama nih. Tapi saat itu, polisi nggak mempunyai dugaan apa-apa terhadap Miyazaki. Sampai akhirnya pada tanggal 6 Juni 1989, Miyazaki ceritanya berburu korban selanjutnya nih, yaitu Ayako Namoto, seorang anak berumur 5 tahun yang lagi sendirian main di taman. Ayako ini berhasil dibujuk untuk masuk mobil, dan di dalam perjalanannya Ayako ini kayak nyeletuk, nanya sesuatu hal yang sangat menyinggung dari perasaannya Miyazaki, yaitu Ayako menanyakan masalah pergelangan tangan dari Miyazaki yang nggak bisa diputar itu. Tapi yang namanya bocah 5 tahun ya pasti nggak punya maksud apa-apa sih, ya cuman penasaran aja. Namun karena hal itu, Miyazaki langsung marah dan mencekik Ayako di saat itu juga. Jadi masih dalam perjalanan tuh mereka, dan akhirnya
membawa Ayako ini ke dalam rumahnya Miyazaki. Ayako yang sudah tidak bernyawa, lagi-lagi dipakai sama Miyazaki selama beberapa hari. Dan setelah dirasa tubuh Ayako ini mengeluarkan sebuah bau-bauan gitu, yang namanya juga berhari-hari bau busuk lah. Miyazaki mulai memotong-motong tubuhnya Miyako dengan gergaji dan pisau. Jadi dipotong-potong terus kan darahnya keluar-keluar tuh. Sama Miyazaki malah ditadahin di gelas. Terus dia minum, gengs. Dia minum kayak sirup marjan. Nah, sebagian dagingnya tuh dia panggang kayak barbekyuan buat dia makan. Dari bagian inilah Miyazaki akhirnya mendapatkan julukan seorang vampir. Tapi ya mohon maaf nih, kayaknya vampir juga kelakuannya nggak sadis-sadis banget kayak begitu ya. Yang biasa di film-film kan kalau vampir tuh gigit leher jelek, terus ngisep darahnya kan serut, udah kelar. Kagak ada itu adegan dipotong-potong dagingnya, dipanggang, terus dimakan. Lah, vampir apaan begitu? Namun tidak semua potongan tubuh yang dia makan. Karena sebagian potongan lainnya dia buang nih ke toilet umum di sebuah area pemakaman gitu yang jaraknya nggak jauh juga sama rumahnya. Dan 5 hari kemudian, polisi berhasil menemukan potongan-potongan tubuh itu di toilet itu memang. Namun aksi dari Miyazaki ini akhirnya mulai terungkap, gengs. Dimana di tanggal 23 Juli 1989, dia membujuk seorang kakak beradik yang satu umuran 6 tahun, satu 7 tahun, di sebuah kayak taman. Mereka ini lagi main-main terus dibujuk. Tapi si kakak ini nggak mau dan berhasil kabur. Sementara adiknya ini ditangkap dan dipaksa untuk masuk mobil. Nah, kakaknya tadi yang kabur langsung lari ke rumah dan ngelapor sama bapaknya. Karena jarak dari rumah sama taman itu juga nggak jauh, jadi bapaknya ini bisa langsung ngejar si Miyazaki. Singkat cerita, Miyazaki ini akhirnya tertangkap sama warga yang langsung ribut, dan polisi juga akhirnya datang untuk memergoki dan mengepungnya. Polisi kemudian melakukan sebuah investigasi terhadap Miyazaki. Ketika mereka menggeledah rumahnya, polisi menemukan hampir 6.000 videotape yang isinya film horor, anime dewasa, dan pornografi. Yang genrenya yang kayak tadi gue jelasin, sadis-sadis dan ekstrim-ekstrim. Selain itu, polisi juga menemukan 4 video yang isinya adalah anak-anak perempuan korban Miyazaki tadi. Bahkan, polisi juga menemukan potongan tubuh dari Marikono yang tadi tuh masih disimpan di dalam kulkas yang kayak chicken nugget tuh. Tangan sama kakinya. Enak banget nggak tuh? Dan ketika ditanya nih sama polisi, Miyazaki secara terang-terangan mengakui ya bahwa dialah pelaku atas menghilangnya dan kematian dari 4 anak itu. Setelah melalui proses pengadilan yang cukup alot, soalnya di situ nih Miyazaki mengaku kayak punya kepribadian ganda dan semacam kelainan mental. Jadi dia mengakui dirinya sendiri itu gila. Dan pengacara yang menangani kasus ini menyewa seorang psikolog yang menyatakan memang Miyazaki mempunyai sebuah gangguan mental dan depresi yang berat. Tetapi memang bukan kelainan mental yang sampai mempunyai kepribadian ganda. Namun pengadilan menyatakan kalau Miyazaki ini berarti normal. Maksudnya bukan orang gila gitu. Karena kalau gila itu kan nggak waras, hukumannya beda lagi ya. Hanya saja memang dia memiliki sebuah trauma yang berat, depresi dan sebagainya, hingga membuat dia menjadi seorang psikopat seperti itu. Ya gue juga kurang paham mengenai sisi psikologisnya ya, dari orang-orang yang berjiwa psikopat kayak gini. Karena memang kasus-kasus seperti itu ada yang melakukannya secara sadar saat melakukan pembunuhan, dan membuat hal tersebut kayak menyenangkan untuk dirinya, tapi ada pula yang nggak sadar juga, geng. Semacam itu adalah kepribadian yang lain, atau dia ini merasa yang dia lakukan itu bukanlah di dunia nyata, jadi kayak dia punya dunianya sendiri lah. Ya macem-macem banget lah pokoknya otak manusia tuh. Hingga akhirnya pokoknya nih, dia dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. So, itu tadi cerita tentang seorang vampir di dunia nyata yang kelakuannya lebih bejat, lebih kejam daripada setan vampir beneran. Enak banget juga gue nyeritainnya. Tapi thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalian udah support channel ini, juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotelevan. Sampai jumpa di kasus Misting selanjutnya. Dadah!